Shalom, damai sejahtera buat kita semuanya. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur serta terima kasih kami naikkan bagimu Bapa. Kau sungguh baik, teramat baik dan sangat baik bagi kami, di mana sepanjang istirahat kami Tuhan yang melindungi. Pagi ini Tuhan izinkan kami boleh melihat hari yang baru. Kami bersyukur Bapa, namun sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hati kami, agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di saat berkata-katalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini saudaraku terambil dari kitab Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Nah, saudaraku, hari ini kita dituntut firman Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan, kita beribadah di gereja, kita mengikuti persekutuan doa, dan apapun yang kita lakukan, kita sudah sering membaca firman Tuhan. Mungkin setiap hari kita semuanya sudah mengambil bagian untuk membaca firman Tuhan. Tetapi hari ini kita tidak cukup hanya untuk membaca firman Tuhan saja, tetapi Tuhan mau kita ini sebagai pelaku firman. Bagaimana pelaku firman, saudaraku? Kita mendengarkan firman Tuhan, lalu kita melakukannya dalam kehidupan kita. Tentunya firman yang kita dengarkan itu ada beberapa bagian yang harus kita perhatikan, yakni ada perintah Tuhan yang harus kita lakukan dan ada larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan. Nah, ini dia. Jadi setiap kali ada perintah itu yang harus kita kerjakan, tetapi ketika ada larangan, nah itu tidak boleh kita lakukan. Nah, apa itu saudaraku? Setiap hari. Nah, barangkali firman yang paling kita kenal dalam disampaikan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sendiri adalah Allah yang kasih. Kasih itu adalah pemberian, atau artinya kalau kita mengatakan terima kasih, artinya ada kita terima lalu kita akan memberi lagi. Terima dan kasih, memberi, menerima dan memberi. Nah, demikian juga Tuhan sudah memberikan kasih-Nya bagi kita. Dia menyediakan hidupnya untuk kita, untuk mengasihi kita, untuk memberikan nyawanya untuk kita. Dia rela melakukan segala kehidupannya, dikorbankannya untuk berbagi kasih kepada manusia, supaya manusia tadi bisa diselamatkan. Nah, kita apa yang bisa kita balaskan atas kasih Tuhan tadi di dalam kehidupan kita? Tentunya kita harus juga berbagi kasih, saudaraku. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan tadi. Artinya, apa yang bisa kita miliki, apa yang bisa kita punyai, apa yang bisa kita bagikan kepada orang lain, itulah yang kita bagikan. Mungkin kita tidak punya uang, kita tidak punya materi, tapi kita bisa berbagi kasih dalam saling menasihati, saling menghormati, dan saling membantu, mungkin dalam bentuk tenaga. Nah, itu semuanya bisa kita kerjakan. Tidak harus materi kita memberi kasih tadi, saudaraku. Jadi pelaku firman Tuhan itu tidak hanya dengan materi, tapi bisa dengan doa. Kita mendoakan orang lain. Misalnya ada saudara kita, teman kita tahu dia sedang sakit, atau kita sedang bersusah hati, atau dia punya masalah. Nah, ini bisa kita doakan supaya mereka boleh mendapatkan kelegaan di dalam kehidupannya. Nah, ini yang harus kita kerjakan setiap hari. Jadi jangan kita berdiam diri, saudaraku, karena kita sering sekali merasa itu kan urusan mereka, ya tidak urusanku itu.
apapun yang dikerjakan mereka urusan mereka, aku ini aku saja. Nah seperti itu egois namanya saudaraku. Jadi kita tidak peduli dengan orang sekeliling kita, tetapi kita harus mau berbagi kasih, berbagi cerita pun itu akan melegakan orang lain. Ketika seseorang yang berbeban berat ketika kita mau menjadi pendengar saja pun saudaraku, itu sudah menjadi kekuatan bagi mereka. Ketika mereka mengutarakan unek-unek dari hatinya yang paling dalam, kita mau menjadi pendengar yang baik saja pun itu akan melegakan hatinya. Karena itulah yang harus kita kerjakan. Kita mau berbagi berbagi waktu untuk orang lain, berbagi kasih kepada orang lain. Nah ini yang harus kita kerjakan. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi kalau kita berkaca di depan cermin, kita hanya melihat wajah kita saja, tidak kita lihat wajah orang lain. Kita hanya mengamati muka kita saja, berarti kita tidak peduli dengan orang lain. Kita hanya melihat diri kita sendiri. Ini aku cantik, atau aku gagah, aku ganteng dan sebagainya. Kita tidak peduli dengan orang lain karena kita hanya melihat diri kita sendiri. Nah ini yang tidak baik saudaraku. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah barangkali kita sendiri pun ketika kita menghadapi kehidupan ini, kita tidak ingat apa kehidupan kita, bagaimana kita sebenarnya, apakah kita sudah layak di hadapan Tuhan atau tidak, karena kita hanya seperti seorang memperhitungkan hanya kepada diri kita sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah ini saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika kita mau bertindak melakukan firman Tuhan itu, bukan orang lain yang berbahagia. Ketika kita memberi pertolongan kepada orang lain berbahagia ketika kita menerima pemberian kita, maka kita pun akan lebih berbahagia karena Tuhan lebih dahulu memberkati kita ketika kita mau berbagi kasih tadi. Jadi mari saudaraku, mari kita renungkan firman ini bahwa jangan kita hanya memperdulikan diri kita sendiri, jangan kita hanya seperti bercermin saja melihat muka kita sendiri, tidak peduli dengan orang lain, tapi mari kita pandang sekeliling kita. Banyak orang yang bersusah hati, banyak orang yang bersedih, banyak orang yang kesesakan, banyak orang yang lemah iman percayanya. Tapi mari kita saling mendoakan, saling membantu, saling berbagi di dalam segala sesuatu supaya kita layak di hadapan Tuhan, karena itulah yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita menjadi orang yang egois, tidak peduli dengan orang lain, tetapi berbahagialah orang yang mau melakukan firman Tuhan, karena dia akan memiliki kerajaan surga. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, kami dituntut untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ajar dan pimpin kami Tuhan, agar kami mau tetap taat setiakan kebenaran-Mu. Sering sekali kami memang menjadi orang yang tidak peduli dengan lingkungan kami tidak peduli dengan kesesakan orang lain, kesusahan orang lain, kesedihan orang lain. Kami seolah-olah hanya mementingkan diri sendiri. Kami seperti orang yang hanya menatap wajah kami di cermin tanpa kami peduli orang lain yang ada sekitar kami. Ampuni kami Bapa, biarlah kami mau membuka hati kami, membuka pikiran kami untuk boleh kami melihat sekitar kami, supaya kami mau berbagi kasih, karena Tuhan terlebih dahulu berbagi kasih kepada kami. Engkau rela mati untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, ampuni kami, ajari kami untuk tetap taat setiakan kebenaran-Mu, untuk kami mau melakukannya dalam kehidupan ini, supaya kami layak di hadapan-Mu menjadi anak kekasih hati-Mu. Hormat pujian bagi-Mu, kemuliaan untuk-Mu, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin.